Mata ini tak mampu memandang kebenaran yang hak. Hanya hati yang sanggup merasakan manakah yang benar dan mana yang salah. Kebenaran yang dilihat oleh mata kadang tak sama dengan apa yang dirasakan oleh hati. Mata mampu mengelabui setiap kejadian di depannya, tapi tak ada satupun yang mampu mengelabui mata hati kita. Dan itulah yang terjadi pada dua kawan yang menjadi lawan. Reika gadis biasa dari keluarga sederhana. Ia memiliki sikap toleran kepada sesama, rendah hati dan ramah. Ia memiliki seorang sahabat yang sangat ia sayangi. Namanya Aulia. Ia anak orang kaya. Keluarganya begitu memanjakan Aulia. Namun ia tak bangga atas kekayaan yang dimiliki orang tuanya. Baginya kasih sayanglah yang sangat berharga. Mereka bersahabat sejak SMP, dan sekarang mereka juga satu sekolah di SMA favorit di salah satu kota Bandung. Reika mendapat beasiswa di sekolah tersebut. Sedangkan Aulia adalah anak pemilik dari yayasan sekolah tersebut. Mereka seperti kakak adik, kemana-mana selalu bareng. Prestasi mereka juga selalu bersaing. Namun, keduanya sangat sportif dan tak mempermasalahkannya. Kebersamaan mereka sampai membuat orang-orang yang melihatnya iri. Tak terkecuali Rinda, anak kepala sekolah yang sangat manja. Apapun kehendaknya harus selalu dituruti. Hingga suatu hari, ia mempunyai rencana untuk memisahkan dua sahabat ini. Ia meminta bantuan kepada Randa saudara kembarnya untuk mendekati mereka berdua, yaitu Aulia dan Reika, agar mereka mengira bahwa Randa menyukai mereka. Akhirnya Randa pun menjalankan rencana mereka itu. Randa mendekati satu persatu baik Aulia maupun Reika. Ternyata, baik Aulia maupun Reika juga suka kepada Randa. Akhirnya Reika yang mengalah. Biarlah Randa dengan Aulia, toh mereka juga cocok. Akhir-akhir ini, Aulia jarang banget bareng sama Reika. Karena ia lebih sering diajak jalan bareng sama Randa. Dan itu kesempatan buat Rinda untuk menghasut keduanya, Reika dan Aulia. Hingga akhirnya Aulia sangat membenci Reika. Ia beranggapan bahwa Reika adalah sahabat yang hanya memanfaatkan kekayaannya saja. Ia juga menuduh Reika bahwa dirinya tidak suka melihat Aulia dan Randa pacaran. Karena sebenarnya ia juga suka dengan Randa. Tuduhan demi tuduhan dihantamkan Aulia kepada Reika. Reika yang memang tidak seperti itu adanya, mencoba membela diri dan menjelaskan apa adanya kepada Aulia. Namun, Aulia sudah buta oleh hasutan Rinda dan Randa. Reika menyesalkan sikap Aulia yang seperti itu. Ia sangat menyayangkan perubahan yang terjadi pada Aulia. "Kenapa? Ada apa denganmu, Aulia?" bisik Reika di tengah hujan yang sedang menemani langkah pulang sekolahnya. Beruntung hujan turun saat itu sehingga tak banyak yang tahu bahwa sebenarnya ia sedang menangis. Terluka hatinya oleh pisau yang ditancapkan oleh sahabatnya sendiri. Aulia tak lagi memandangnya sebagai sahabat. "Ya Tuhan, inikah seorang kawan yang berubah menjadi lawan?" bisiknya lagi sambil menangis. Mana Reika dan Aulia yang dulu, yang selalu bersama kemana-mana, yang selalu kompak dalam segala hal. Mulai hari itu suasana sekolah tak dihiasi oleh tawa mereka. Semua seisi sekolah merindukan akan tawa mereka.
Hanya Rinda yang merasa bahagia akan hancurnya persahabatan Reika dan Aulia. Reika sangat bersedih akan kejadian ini. Hingga suatu hari, Aulia yang berniat akan menemui Randa di kelasnya tidak sengaja mendengar percakapan Randa dan Rinda mengenai dirinya dan Reika. Sontak itu membuatnya kaget. Tak disangka ternyata mereka tega melakukan itu kepadanya. Tanpa pikir panjang, Aulia langsung memutuskan Randa dan menamparkan mereka berdua yang dengan sengaja merencanakan semua itu. Aulia berlari sambil menangis menuju kelas Reika. Sambil menyesali sikapnya yang telah mengorbankan persahabatannya demi laki-laki yang hanya mempermainkan dirinya untuk memisahkannya dengan Reika. Namun, sesampainya di kelas ia tidak mendapati Reika di bangkunya. Ia menanyakan kepada teman sekelasnya. Dan ternyata sudah 3 hari ini Reika tidak masuk sekolah. Kabar terakhir katanya ia masuk rumah sakit. Serasa disambar petir di siang bolong, hatinya menangis. Kenapa ia sampai tidak tahu kalau Reika masuk rumah sakit? Sakit parahkah ia, hingga harus dirawat di rumah sakit? Setahu ia, Reika tidak punya penyakit apa-apa. Setelah sesampainya di rumah sakit, ia bertemu dengan ibunya Reika. Beliau kelihatan sedih dan pasrah duduk di depan ruang ICU. Aulia semakin takut, sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan Reika. Tak berapa lama dokter keluar dari ruangan ICU, ia berkata, "Ibu, yang tabah serta jangan henti-hentinya mendoakan Reika. Kita hanya bisa menunggu keajaiban darinya." Refleks, ibunya Reika semakin keras nangisnya. Tubuhku serasa lemas, jantungku berdetak kencang. Ya Tuhan, sebenarnya apa yang terjadi dengan Reika? Maafkan aku Reika, maafin semua kejadian kemarin. Bisik Aulia dalam hati sambil terus berjatuhan air mata di pipinya. Setelah cukup tenang, ibunya Reika cerita bahwa sebenarnya Reika mengidap sakit leukemia sejak 2 tahun terakhir ini. Ia menyembunyikan penyakitnya dari orang-orang yang ia sayangi, termasuk ibu dan sahabatnya. Lagi-lagi petir itu menyambar tepat di hatinya Aulia. Kabar ini membuatnya semakin merasa bersalah kepada Reika. Sebelum dirawat di rumah sakit, Reika menitipkan surat kepada ibunya untuk diberikan kepada Aulia. Reika juga bercerita kepada ibunya tentang selisih antara keduanya. Tapi Reika sama sekali tidak pernah dendam kepada sahabatnya itu. Ia justru sangat bersyukur memiliki seorang sahabat seperti Aulia. Aulia masuk ke ruangan Reika dirawat. Setelah mengungkapkan semuanya dan meminta maaf kepada Reika, tak lama Reika siuman dan senyum kepada Aulia sambil berkata, "Aku telah memaafkanmu jauh sebelum kamu mengetahui tentang rencana mereka." Tak lama kemudian, Reika kembali menutup mata untuk selama-lamanya. Air mata Aulia membanjiri ruangan. Sambil memeluk sahabatnya, ia berbisik, "Kau kawan, bukan lawan bagiku. Terima kasih dan maaf atas semua perbuatanku. Tunggu aku di sana sahabatku." Reika.